melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah pada sektor peternakan di Kabupaten Bogor. Perkenalkan, nama saya Noval Fajar dengan NIM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM akhir 140. Perkenalkan, nama saya Syauki Hafiz dengan NIM akhir 088. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Abdullah dengan NIM akhir 138. Perkenalkan, nama saya Ariana Putra Darmawan dengan NIM akhir 136. Sebelumnya izin Bapak perkenalkan, silakan. saya Muhammad Hanif Abdullah, bisa dipanggil Hanif, dari Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya saya izin bertanya dengan Bapak siapa? Pak Jaja. Pak Jaja. Nama saya Jaja Suharja. Ya. Saya angkatan 19, lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Ya, saya dari Fakultas MIPA jurusan Biologi. Ya, angkatan 19 itu kalau kalian nggak mengerti mungkin di UIN tuh perangkatan tahun ya. Bapak masuk IPB itu tahun 80-81. Jadi usia Bapak saat ini 63 tahun ya. 63 tahun, kemudian Malang melintang di ini sudah cukup lama, dari tahun 2005 sampai hari ini. Ya. Cukup berpengalaman Pak ya. Udah lama, 2005 udah 20 tahun. 2005 ya. Iya, 2000 bukan 2015, bukan 2025 ya. 2005. Jadi kurang lebih 20 tahun Bapak udah jalanin bisnis ini. Berarti untuk saat ini kesibukan Bapak Hanya di Puyuh. Hanya di Puyuh ya paling kita dijadiin mentor di PB. Karena kan kalau S1 tuh nggak boleh untuk ngajar, paling juga jadi pembimbing lapangan kan. Kalau ada yang penelitian di sini dari S1 sampai S3, paling di pembimbing di lapangan saja. Kalau ngajar untuk di sana, yang ada sih kawan-kawan seangkatan yang udah profesor sih banyaknya mereka. Jadi saya S1 itu jenjangnya untuk mengajar jauh ya. Saya kira mungkin itu dari Bapak. Barangkali ada yang lain lagi. Kita langsung ke pertanyaan intinya aja ya Pak. Baik. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah Bapak pernah menerima bantuan sarana atau prasarana peternak dari pemerintah, kayak contohnya penerimaan bibit atau bantuan penerimaan pakan ternak? Sampai hari ini ya Bapak mungkin baru tahun 2005 ya bisa mengakses perbankan ya. Jadi artinya sekarang yang ada peluang buat Bapak itu di kredit usaha rakyat ya. Nah, itu baru tahun 2005 ini. Berarti udah 20 tahun Bapak itu dengan biaya sendiri, modal sendiri. Nah, kalau bantuan kita kalau ada jenjangnya penelitian seperti program BIMA ya hari ini dari kampus IPB itu program BIMA itu ya paling dia memesan bibit terus melakukan aktivitas penelitian di sini. BIMA itu kan pengabdian terhadap masyarakat ya. Jadi artinya pelatihan terhadap SDM yang di sini. Nah itu bibitnya dikasih, pakannya dikasih. Hanya ya kapasitasnya 450 ekor. Jadi nggak banyak. Cukup terbatas Pak ya. Ya itu pun bibitnya yang memang dari Bapak gitu. Jadi beli dari Bapak kemudian untuk program BIMA itu. Hanya sebatas penelitian itu dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan ya. Itu aja. Yang lainnya nggak ada. Yang paling yang sekarang Bapak dapat kredit itu dari Bank Syariah Indonesia. Ya, itu aja. Ada lagi. Sejak mulai Bapak usaha tahun 2025 itu di Kabupaten Sukabumi sampai dengan 2010 ya. Jadi kita tidak pernah mendapatkan fasilitas perbankan ataupun bantuan dari pemerintah yang sifatnya proyek atau pemberian bantuan untuk pemberdayaan masyarakat ya. Baru sekarang aja tahun 2025 itu program BIMA dan jumlahnya sedikit. Jadi dalam usaha budidaya puyuh itu cuma ada 3 faktor yang harus ketahui dan harus diingat. Pertama bibit, asal usul bibit ya. Nah, itu harus jelas asal usulnya dari mana. Terus kemudian yang kedua pakan yang sesuai. Yang ketiga itu masalah perawatan. Itu cuma tiga unsur ini. Kalau kita misalkan bibitnya tidak baik, pakannya baik, tidak akan sesuai dengan hasil yang akan kita harapkan gitu. Biasanya suka seperti itu.
terutama bibit ya. Sekarang bibit yang beredar itu ada yang 10.000 harganya per ekor, ada yang 8.000. Banyak yang memang mereka breeder-breeder otodidak dan memang tidak dilandasi dengan ilmu genetika gitu. Ini yang memang banyak yang kawin sedara atau rentang darahnya pendek. Manusia aja nggak boleh kawin sedara kan. Berarti dampaknya kalau kayak gitu gimana Pak? Ya kalau sedara gitu biasanya produktivitasnya rendah. Ya ini harus dipikirin ini dulu nih. Jadi kita kalau mau mulai usaha itu harus dipikirin ini ada 3 faktor tadi. Bibit itu biasanya kalau kasusnya kawin sedara atau rentang darahnya dekat itu biasanya produktivitasnya rendah. Yang kedua mudah terserang penyakit. Yang ketiga timbul kecacatan biasanya seperti itu. Makanya harus jelas nih bibit. Kalau misalkan yang udah ada nih berapa ribu, jadi untuk menambah populasi. Nah biasanya bang itu dia yang udah mulai starting dulu lebih dulu berapa tahun pengalaman di budidaya puyuh, minimal 1 tahun lah gitu. Misalkan kalau mau bang pengen cepet nyairin ya, kalian bikin aja 1.000 ekor dulu. Paling biaya kandang, sangkar plus pakan selama sampai dia bertelurnya normal itu 30 juta lah. Untuk 1.000 ekor biayanya. Jadi udah di luar kepala tuh ya. Ini 1.000 ekor. Berapa sih Pak dari 1.000 ekor itu untungnya? Itu kurang lebih 1,5 juta minimal itu. Dengan taksesi produksi itu 80% setiap hari. Jadi seharinya itu 80% produksinya. Nah jaminan bibit dari Bapak itu 80% produksinya. Kalau tidak 80% balikin puyuhnya, diganti uangnya. Gitu. Jadi kita harus berani begitu dengan mitra, iya, jaminan kan itu terhadap mitra-mitra kita. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang kecewa beli bibit dari Bapak. Sudah banyak ya Pak? Alhamdulillah. Di sini sekitar sini dengan Bapak ini kurang lebih 35.000 ekor populasinya. Ini kan sebelah 5.000. 25.000 Pak. Ini 10.000 kapasitas ini. Iya. Nah, terus kemudian yang sebelah 5.000, yang 20.000 di bawah. Ada. Tidak jauh dari sini jaraknya. Berarti tidak hanya untuk Bapak sendiri, berarti Bapak membantu istilahnya Iya, masyarakat kita. ya tujuan Bapak dari dulu memang begitu. Waktu Bapak kerja di perusahaan-perusahaan agribisnis juga begitu. Tujuan Bapak pertama menciptakan lapangan kerja. Jadi membangun unit usaha itu harus bisa menciptakan lapangan kerja, itu masalahnya. Jadi kalau memang pemerintah mau maju, ini seperti usaha-usaha seperti ini harus didukung karena melibatkan banyak orang, tenaga kerja, sumber dayanya lebih banyak. Ini Bapak 10.000 itu pakai 2 orang karyawannya kan. Terus yang sebelah 5.000 pakai 2 orang. Apalagi Bapak kan membibitkan sendiri, ini itu pakainya 3 orang. Ini kan di area sini pengangguran udah berapa orang yang Bapak hire kan? Nah jadi sebetulnya mudah. Pemerintah itu nggak usah pengangguran, cari lapangan pekerjaan, gitu kan? Sebetulnya ya itu terlalu jauh kalau menurut Bapak. Di sekitar dulu peluang bisnis apa yang ada itu ciptakan. Benar nggak? Lingkungan RT, RW, kelurahan deh, tiap kelurahan misalkan apa nih potensi usahanya, ya kan? Ya dorong usaha itu gitu, sehingga kan kalau menambah kapasitas produksi bisa meng-hire banyak orang kan. Nah, itu salah satu penciptaan lapangan pekerjaan bukan di pabrik aja, bukan di perusahaan besar aja. Justru yang sekarang pengangguran itu mungkin antara SLTA ke bawah ya. Nah kalau dia nganggur, cari rokoknya dari mana? Kan gitu. Nah dengan bekerja di sini, ya dia kan ngerokok udah ada jaminan dari Bapak kan dapat gaji. Saya kira mungkin ini hal-hal yang harus dirombak ya. Saya setuju dengan Pak Deddy. Jadi melihatnya setuju banget, Gubernur Jawa Barat setuju banget, memang itu ngeklik banget dengan saya. Jadi kalau kita tuh menciptakan di area masing-masing. Kalau 10 provinsi kayak begini gitu, itu nggak ada pengangguran secara nasional. Kecil, paling ada pengangguran kecil lah, yang pelosok sana, yang susah cari kerja ke luar, ya kan? Paling itu kan. Tapi kalau ada yang terdekat, yang di kabupaten, kota, ya pasti mudah sebenarnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan kebanyakan yang nganggur ini, pengangguran ini ya levelnya di SLTA ke bawah. Karena dari SMA mau melanjutkan kuliah nggak ada biaya, akhirnya dia apa?
Kayak jadi office boy, clearing service. Kalau enggak yang perempuannya di mana? Alfamart, Indomaret. Bener nggak? Betul Pak. Itu kira-kira ada peran pemerintah nggak sih Pak, kayak misalkan membantu nih ke tempat ini gitu-gitu? Nggak ada. Benar-benar sama sekali nggak ada ya Pak? Jadi kita memang otodidak banget di marketingnya nih. Bapak orang pertanian ya. Iya. Ya, artinya kita spreading aja dulu semuanya. Dulu karena Bapak pernah bekerja di perusahaan distributor, perusahaan yang besar lah ya, di Susu Bendera dulu. Bapak supervisornya dulu di pemasaran. Ya artinya ikut pelatihan-pelatihan begitu. Jadi kita spreading aja. Nah dari sekian banyak, misalkan ada 100 outlet, mana yang kira-kira punya potensi dia penyerapannya banyak, ya kita akan jadikan subagen. Ada yang lebih besar lagi, kita jadikan agen. Daerah nih kurang itu Pak. Nggak ada, jangankan gitu dari dinas peternakan aja Iya, nggak ada yang mau ke puyuh. Oh nih ada peternak puyuh gitu, oh saya bantu gitu. Nggak ada, yang kebanyakan mereka ke sapi, ke domba, kalau nggak ke ayam. Karena mereka di situ sasaran empuk. Gitu. Iya. Kalau Bapak sendiri tuh dikelola oleh Bapak sendiri apa ada ikut campur dari pemerintah Pak? Sebenarnya begini, kalau bicara pengelolaan itu kan pribadi, pemerintah itu hanya sebatas ya dalam tanda petik sih jujur aja nggak pernah ada sifatnya bantuan atau apa. Yang sifatnya bantuan itu permodalan atau hibah. Nah cuman kalau memang yang masalahnya seperti kalau memang ada pandemi ini penyakit apa ya turun pemerintah. Memang saya juga dekat sama orang DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tuh. Untuk prosedurnya gimana Pak? Yang terkena infeksi itu prosedurnya Itu kan kalau penyakit-penyakit yang sifatnya bukan pandemi ya, bukan yang sifatnya masih, itu cenderung ditangani secara masing-masing. Kita secara teknis udah paham, bahkan ada orang medis ya, diseminator yang biasa ngomongnya ataupun medis dari orang DKPP maupun ada yang freelance. Cuman kalau memang yang masif itu otomatis kan memang ada program dari provinsi Kota Madia. Nah kita sebagai pengurus di sini palingnya juga proaktif. Kayak tahun 2023 kemarin waktu PMK penyakit mulut dan kuku itu kita otomatis ada kompensasi. Cuman kitanya mesti proaktif. Mendatangi ke DPP, terangin gini-gini, bahkan rapat apa kita bahas. Untuk peternakan ini sendiri udah berjalan berapa tahun Pak? Sebenarnya kalau memang berdirinya peternakan itu kalau di sini ya dulu itu dari 60 tahun 60 ada. Nah kalau yang memang secara masif begini, ini saya beternak nih kalau memang ini itu di sini itu dari neneknya. Turun menurun Pak ya? Neneknya itu dari bapaknya gitu. Ini berarti paling nggak udah generasi keempat. Iya dari uyutnya, kakeknya, bapaknya dia. Gitu. Nah untuk tahunnya itu kalau saya sendiri pribadi dari 92. Oh 92. Tapi cukup berpengalaman Pak ya? Ya ini kalau jam terbang itu bukan semata-mata jam terbang, tapi cara kita mencermati, cara kita mensikapi, cara merawat, cara apa, nah itu yang mesti ini. Nah kalau kayak karyawan kan cenderungnya otomatis. Kalau malam saya kontrol, saya kasih makanan ekstra, gimana apa yang kurang, apa yang kira-kira bisa membahayakan. Berarti Bapak juga masih tetap mengawasi dan Mengawasi sekalipun udah seusia gini, karena apa? Kita menyangkut istilahnya kalau memang benda bernyawa itu diputuskan. Konsekuensinya kalau memang dia kakinya mana gimana, itu kalau mau dijual juga harganya bisa turun 40-50% dari harga real. Apalagi kalau pejantan di regulasinya ada kan yang besar. Yang besar. Itu yang besar itu memang rawatan dari kecil umurnya udah kurang lebih 2,5 tahun. Itu rata-rata kalau harga real itu berapa Pak? Nah ini tergantung cara sekarang dengan momen di Lebaran Haji kan lah ya. Jadi kita kan kalau memang ini dari momen yang terbaik Lebaran Haji nih, bahkan saya juga mau rencana beli lagi jantan-jantan buat menjelang. Nah kalau memang Lebaran Haji biasanya dengan hidup kisaran 65-70 untuk jenis yang memang sapi potong di Andel Simental, Limusin, Brand. Tapi kalau jenis sapi perah FH di angka 60, tergantung kegempalan badan. Itu bakal turun nggak harganya? Ya kalau bicara turun kan relatif tergantung kita bargaining. Saya lihat momen nih, Tontorila, Lebaran Haji. Orang kalau memang yang suka itu bicaranya udah bukan kayak Prabowo kemarin presiden kita. Itu dia ambil
kelas berangus, Brahman Angus dari Haji Akbar. Itu bobot 907 itu dijual dengan harga 92 juta setengah. Artinya jatuhan per kilo hidup itu kan hampir mendekati angka 100 ribu. Iya. Katanya kalau memang yang bobot 5 kintal 6 kilo itu cuma dikali 70. Itu, paham nggak? Paham. Gitu. Jadi tergantung nyaman. Nah, memang kalau yang sapi kayak plat jumbo, ada istilah jumbo, itu harganya memang relatif lain karena konsekuensinya berat. Kalau sapinya kalau apa orang kan nggak suka beresiko. Itu oke, apa lagi? Lalu untuk dari peternakan ini sendiri pernah menerima bantuan sarana atau prasarana dari pemerintah? Ya sebenarnya sih ini mungkin kalau provinsi apa ada tanda sebenarnya. Dia tuh begitu turun tapi yang ini saya patah begitu turun begitu banyak dapat kan segala macam. Kadang itu tersendat di insemina atau ini kan turun gitu. Ya kita paham lah urusan begitu nggak tahu. Dulu ada intensif kepentingan. bawang naik. Berarti dari orang dinas langsung Pak itu? Bukan dari program. Kalau bantuan tunai itu kompensasi yang kemarin PMK rekor 10 juta. Ada orang yang terpapar kena penyakit mulut dan kuku. Itu kan lebih jauh siapa sih yang pengen, saya juga nggak mau. Oke, apalagi udah. Kalau yang dampak negatif positifnya itu ada nggak? Kalau ngurus sapi kayak gini? Ya sebenarnya sih tinggal cara kita mensikapi. Artinya begini, kan saya beternak. Artinya kalau kita mensikapinya dengan baik dalam artian positif, konteksnya gini, kita merawat dengan baik. Pasti kalau merawat dengan baik, itu juga baik. Nah, kalau masalah ada apa-apa, kita lebih cenderung ke qadarullah. Itu memang udah ketentuan. Yang penting kita berusaha maksimal. Setelah itu kita syukuri, kita ikhlas, insya Allah aman. Yang penting kita jangan jorok dalam artian memberikan pakan itu sembarang dalam artian bukan oplosan dalam artian orang punya apa beli orang yang jual orang gitu. Oh, jadi jangan sembarangan gitu ya? Ya paling enggak secara legal itu mesti benar-benar keabsahannya. Berarti kalau pakan Bapak punya ladang sendiri? Enggak, semua serba beli. Rumput, ampas tahu, konsentrat, apapun. Yang ini juga sebenarnya. Bapak sapi peras Pak ya? Ya peras sama sapi potong. Ya, juga. untuk hasil susunya itu Bapak ada distributor langsung nggak pakai Bapak menyalurkan tuh susunya ke restoran atau ke pabrik? Artinya freelance aja siapapun yang beli kita ini. Aplikasinya ini kan. Oh, berarti dikelola sendiri lagi Pak ya? Ya ini artinya kan tinggal cara tergantung kita kalau berbisnis seperti ini di apapun bidangnya. Amanah enggak gitu. Amanah dalam takaran, amanah dalam kualitas. Kalau bicara harga ya relatif. Kalau dari dinas berarti nggak ada yang membantu kayak? Ada, artinya kalau dinas dikatakan nggak membantu, mungkin dia ada satu apa ya, bukannya pengingkaran, mungkin dianggapnya terlalu naif kita memandang di sana. Nah, Pak, saya juga sering berdebat waktu PMK juga. Saya laporin ke wali kota. Emang nggak ada masalahnya, bukan nggak ada bantuan, nggak ada. Kalau cuma istilah pantauan nggak ada tindakan menangani penyakit yang masuk. Bisa bilang itu omong kosong. Kenapa? Dia ngerasain tuh peternak. Kalau bicara jenis penyakit, uji klinis, itu segala macam tetek menit, dia bilang omong kosong. Kenapa? Kita paham kok bahwa ini udah jelas indikasinya. Jadi gitu lah, Bapak tuh kalau mau bahas apa sih, to the point, pokoknya menjebret itu selesai. Iya Pak, betul. Iya, saya juga nggak ada kecenderungan. Kecuali hibah ya, kalau yang namanya bantuan kredit lunak apa saya tolak. Nggak pernah saya main gitu. Dari isu yang kami angkat, terdapat permasalahan yang masih terjadi pada narasumber. Isu bantuan kesehatan. Yang pertama, Dinas Peternakan dinilai kurang responsif terhadap penyakit hewan yang bersifat non-pandemi. Namun, narasumber mengatakan untuk sapi perah yang mati akibat penyakit pandemi akan diberikan bantuan intensif sebesar 10 juta per ekor. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap jenis hewan unggas dibanding jenis mamalia. Contoh, vaksinasi jenis hewan unggas memerlukan vaksinasi 4 kali, namun tidak ada bantuan dari dinas peternakan tersebut. Yang ketiga, Dinas Peternakan juga dinilai melakukan pelatihan kesehatan yang bersifat dasar yang mana para peternak sudah menguasai, sehingga para peternak menilai kegiatan tersebut kurang efektif. Isu yang kedua ada bantuan permodalan. Narasumber mengatakan bahwa Dinas Peternak tidak pernah memberikan bantuan permodalan dalam bentuk uang tunai.
Narasumber juga menambahkan bank konvensional lebih berperan dalam membantu permodalan meskipun dengan syarat peternakan tersebut harus sudah settle dalam kegiatan produksi. Selanjutnya ada isu bantuan sarana dan prasarana. Yang pertama di sini ada narasumber menilai kurangnya kontribusi pemerintah dalam bantuan sarana seperti bantuan bibit atau pekan ternak. Juga untuk prasarana, peternak mengatakan tidak pernah menerima bantuan berbentuk pembangunan ataupun pengembangan prasarana dalam kegiatan produksi. Kendala pemerintah dalam melakukan kebijakan. Terdapat kendala-kendala yang menurut kami dialami pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Yang pertama, perbedaan jenis hewan ternak yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus oleh Dinas Peternakan. Yang kedua, perbedaan lokasi memberikan adanya kesenjangan dalam memberikan bantuan material maupun non-material. Yang ketiga, pemerintah tidak memiliki data komprehensif dalam pemilihan peternak mana yang dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana. Yang keempat, peternak merasa kurang percaya terhadap pemerintah. Misalnya, bantuan bibit puyuh, yang jika bibit itu memiliki kualitas buruk akan menular pada bibit lain yang dimiliki peternak. Selanjutnya adalah solusi yang dapat kami tawarkan. Dari kendala-kendala tersebut, hal pertama yang dapat dilakukan Dinas Peternakan adalah melakukan pembaruan data peternak secara berkala, sehingga bantuan-bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara efektif kepada peternak yang membutuhkan. Lalu, melakukan pengunjungan rutin kepada peternak secara menyeluruh, artinya perbedaan lokasi peternak tidak lagi menjadi kendala dalam proses pelayanan kesehatan maupun bantuan sarana dan prasarana. Dalam kendala bantuan permodalan, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak bank daerah atau bahkan bank konvensional sehingga anggaran yang disalurkan lebih terstruktur. Yang terakhir, memberikan bantuan sarana yang kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga munculnya kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri.